dugaan ijazah palsu yang dilayangkan Ketua LSM FPI Suryadi telah dicabut dan Suryadi langsung mengaku bersalah atas data yang diterimanya dari salah satu fungsionaris DPD Partai Golkar Kota Kediri. Tidak mengkonfirmasi lebih dulu pada institusi Universitas Kediri, hingga mengganggu sejumlah aktivitas Andayani selaku tertuduh yang sedang fokus dalam kegiatan disinfektan hand sanitizer dan masker dalam rangka pencegahan merebaknya COVID-19 di Kota Kediri bersama kader-kader Partai Golkar serta simpatisannya yang saat ini masih terus berlangsung. Namun ironisnya DPD Partai Golkar Kota Kediri yang mengetahui hal tersebut dan berjanji pada saat dibentuknya tim pencari fakta dugaan ijazah palsu dibentuk untuk menyelamatkan kader Golkar yang memiliki problem di masyarakat. Nyatanya terkesan ingin menjatuhkan Andayani selaku anggota DPRD Kota Kediri. Dengan belum dibubarkannya TPF atau tim pencari fakta yang dibentuknya beranggotakan 7 orang dalam rapat DPD pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020. Namun demikian, Andayani selaku kader partai tetap komitmen menghadiri undangan yang dilayangkan oleh TPF DPD Golkar Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 10, di mana yang bersangkutan pada jam tersebut melakukan bakti sosial untuk warga yang terdampak COVID-19 bersama Ikatan Alumni Unik yang juga Arjen, dan guna meringankan beban masyarakat hingga Andayani tidak bisa hadir pada pukul tersebut. Namun Andayani sudah mengkonfirmasi agak terlambat datang. Namun tim pencari fakta DPD Golkar Kota Kediri justru meninggalkan lokasi kantor DPD Golkar Kota Kediri yang terletak di Jalan Super Semar nomor 43 Ngronggo Kota Kediri dengan hanya menyisakan 2 anggota tim TPF, yakni Obed Sujianto SPD dan Pujo Hananto, yang ternyata tidak memiliki kewenangan atas undangan yang dilayangkannya. Dinamika jelang musda Golkar Kota Kediri agak sedikit memanas pasca didorongnya Andayani oleh sejumlah PK Partai Golkar Kota Kediri yang kompak mendukung Andayani maju dalam musda Golkar yang rencananya akan digelar di pertengahan Agustus 2020 ke depan. Untuk maju dalam suksesi, bahkan Andayani lebih fokus pada penanganan COVID-19. Ada undangan untuk jam 9 bakti sosial di Universitas Kediri, yang mana saya salah satu dari alumni sana. Hari ini ada HUT Iwadik, jadi Ikatan Wanita Universitas Kediri, yang mana itu sudah yang ke-26. Biasanya kan memang ada bakti sosial itu setiap Ramadan, karena ini kondisi pandemik dan akhirnya kegiatan ini diajukan. Karena merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua PK Kota Kediri yang tidak ingin dinamika yang diciptakan oleh salah satu oknum DPD Golkar akan merugikan partainya, tidak terima dan angkat bicara terkait masalah yang menurutnya disetting untuk menjatuhkan anggota dewan yang menurutnya sudah banyak berjuang. Jadi kita Bu Andayani selaku kader terbaik Golkar, terkhusus adalah kader MKGR, dan saya sudah datang dulu di sini karena saya selaku Ketua MKGR Kota Kediri untuk memberi dukungan kepada Bu Andayani ketika dipanggil oleh TPF. Dan ini tadi saya sudah datang ke sini, saya sudah temui semua ketua maupun sekretaris TPF, masih hadir semua. Sudah saya sampaikan Bu Andayani masih perjalanan ke sini, tapi mereka nggak tahu ada apa pertanyaannya, kok membubarkan diri dengan alasan terlambat, yang itu sangat ironis. Prihatin sekali mengenai pemberitaan ini. Ini sebetulnya kita sebagai partai atau kader Partai Golkar Kediri, harusnya kita itu prihatin melihat suasana pemerintah saat ini itu lagi menangani pandemi COVID-19. Malah ini tahu-tahu ada pemberitaan yang tidak benar. Pemberitaan itu kemarin saya dengar di media elektronik maupun sosmed. Ternyata rame. Nah, kita selaku kader yang lagi penanganan corona. COVID. Kemarin saya juga sudah apresiasi sekali dengan kegiatan Bu Andayani di seluruh kecamatan Kota Kediri ini mengadakan penyemprotan dan pembagian
masker dan hand sanitizer mestinya itu disupport, didukung oleh pihak DPD. Jangan justru malah ngerecokin. Ini ngerecokin. Beliaunya akhirnya tidak bisa konsen dengan kegiatannya. Itu ada kegiatan bansos juga, akhirnya masyarakat sendiri saat ini membutuhkan sekali. Dalam saat ini pemerintah itu sedang berjibaku untuk melawan COVID. Tahu-tahu kok ada pemberitaan sosmed yang seperti itu. Jadi harusnya dipending dulu masalah politik. Seharusnya seperti itu. Diselesaikan Fokus ke masyarakat dulu ya. Tapi ujung-ujungnya kok sampai meranah ke kepolisian. Seharusnya kan harus secara intern dulu. Ya saya ini mengharapkan dari DPD itu mengaturnya kepada anggota. Itu jangan istilahnya anggota itu mempunyai pendapat sendiri-sendiri dilontarkan ke masyarakat. Sementara Arief Murfodi yang juga Ketua MKGR selaku organisasi yang mendirikan Partai Golkar pun kecewa dengan konflik yang diciptakan namun tidak elegan dan terlihat masih perlu banyak belajar dari sesepuh dan senior Partai Golkar. Arief Murfodi juga menambahkan statementnya bahwa dalam AD/ADT, Partai Golkar tidak mengenal istilah tim pencari fakta yang ada. Justru kader yang memiliki problem hukum diadvokasi bukan malah dijustifikasi. Mengacu pada AD/ART, TPF itu tidak diatur di dalam AD/ART maupun PU organisasi. Jadi adanya Pak kalau ada kader Jadi bermasalah kalau misalnya. ada kader yang bermasalah dengan hukum, itu kader itu punya hak untuk mendapatkan advokasi dari partai. Karena PK ingin tahu kejelasan, masih belum dibubarkannya tim pencari fakta yang dibentuk DPD, akhirnya sejumlah kader dan simpatisan Andayani tanpa diperintah bergerak menuju rumah ketua tim dan juga anggotanya. Kekediamannya termasuk ingin langsung ke Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri Juwito, namun tidak mendapatkan respon yang positif. Andayani tetap akan datang andai kata tim pencari fakta masih belum puas dengan kehadirannya yang terlambat karena sebagai kader akan terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat dan partainya. Tim TPF ternyata tidak ditemui. Ini kita silaturahmi ke rumah Ketua DPD Partai Golkar Kediri Bapak Juwito. Biasanya jam-jam segini ini ada di rumah, mobilnya sudah ada. Ternyata ketok-ketok sudah beberapa kali ditelepon, berdering tapi tidak diangkat. Ini kita tujuannya silaturahmi, itu aja. Opini terhadap sikap beberapa pimpinan PG terutama setelah 4 April 2020 lebih disayangkan sesuai dengan pernyataan Saudara Suryadi. Justru yang melapor dan pemberi data dari Saudara Muhajirin yang mana merupakan salah satu fungsionaris PG Kota Kediri. Tim Liputan, KPI News Kediri, Jawa Timur.